Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab gender and sexuality. Kelompok kami terdiri atas kelompok 2 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Video pertama ini akan membahas subbab pertama dari gender and sexuality, yaitu mengenai biological, social, and cognitive influence on gender. Sebelum masuk ke bahasan pengaruh biologi, sosial, dan kognitif terhadap gender, terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah gender. Gender merupakan karakteristik seseorang sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah gender identity, yaitu perasaan seseorang terhadap gendernya, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan dalam menjadi laki-laki atau perempuan. Contohnya, melibatkan pengetahuan apakah diri kamu itu laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah gender roles. Gender roles adalah seperangkat ekspektasi yang menentukan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berpikir, bertindak, dan merasakan. Selama tahun prasekolah, kebanyakan anak-anak meningkatkan tindakan mereka yang sesuai dengan peran gender dalam budaya mereka. Yang keempat adalah gender typing, yaitu perolehan peran maskulin atau feminin tradisional. Contohnya, bertengkar merupakan karakteristik yang lebih condong ke arah peran maskulin tradisional, dan menangis adalah karakteristik yang lebih condong pada peran feminin tradisional. Biological influence. Pandangan mengenai pengaruh biologis terhadap gender terbagi menjadi dua, yaitu dipengaruhi oleh hormon dan dipengaruhi oleh evolusi manusia pada zaman purba. Dua jenis hormon yang memiliki pengaruh besar pada gender adalah estrogen dan androgen. Baik estrogen dan androgen terdapat dalam tubuh perempuan dan laki-laki, namun dalam konsentrasi yang berbeda tergantung dengan jenis kelamin. Estrogen merupakan pengaruh utama dalam perkembangan karakter fisik wanita dan membantu regulasi siklus menstruasi. Estrogen pada wanita diproduksi oleh ovarium, sedangkan pada pria diproduksi oleh kelenjar adrenal. Contoh hormon estrogen yang penting adalah estradiol. Hormon androgen membantu perkembangan organ seks pria dan karakteristik seks sekunder. Androgen sendiri diproduksi oleh kelenjar adrenal pada pria dan wanita, serta oleh testis pada pria. Contoh androgen penting adalah testosteron. Pembentukan hormon. Selama beberapa pekan pertama kehamilan, embrio laki-laki dan perempuan terlihat sama. Organ seks laki-laki mulai berbeda dari perempuan ketika sebuah gen pada kromosom Y mengarahkan sebuah jaringan kecil dalam embrio untuk berubah menjadi testis. Setelah jaringan tersebut berubah menjadi testis, testosteron mulai dikeluarkan. Pada perempuan, akibat tidak adanya kromosom Y, jaringan tersebut berubah menjadi ovarium. Untuk mengeksplorasi pengaruh biologis terhadap gender, beberapa peneliti melakukan studi pada individu yang memiliki level hormon seks yang tidak biasa pada awal perkembangannya. Berdasarkan studi tersebut, ditemukan 4 contoh permasalahan. Yang pertama yaitu congenital adrenal hyperplasia. Beberapa anak perempuan yang memiliki kondisi ini disebabkan oleh cacat genetik. Kelenjar adrenal mereka membesar sehingga menghasilkan jumlah androgen yang tinggi. Meski penderita CAH adalah perempuan dengan kromosom XX, namun mereka bervariasi dalam seberapa banyak alat kelamin mereka terlihat seperti alat kelamin laki-laki atau perempuan. Alat kelamin mereka dapat diubah melalui operasi agar lebih mirip dengan alat kelamin wanita pada umumnya. Selain itu, meski perempuan CAH biasanya berkembang dengan berpikir bahwa mereka adalah perempuan, mereka cenderung lebih menunjukkan minat dalam berperilaku sebagai laki-laki daripada perempuan jika dibandingkan dengan perempuan non-CAH. Mereka menyenangi olahraga, bermain dengan laki-laki, mainan anak laki-laki, dan tidak menyukai kegiatan perempuan seperti bermain boneka dan memakai make up. Yang kedua ada androgen insensitive males. Kelainan ini disebabkan oleh error genetik yang menyebabkan sebagian kecil kromosom XY pada laki-laki tidak memiliki sel androgen. Tubuh mereka terlihat seperti perempuan,
Mereka juga mengembangkan identitas gender sebagai seorang perempuan dan biasanya tertarik secara seksual kepada laki-laki. Yang ketiga yaitu pelvic belt defect. Kelainan ini ditandakan dengan tidak adanya penis pada bayi laki-laki yang baru lahir. Mereka memiliki jumlah testosteron yang normal sebelum lahir, namun biasanya dikebiri setelah dilahirkan dan dibesarkan sebagai anak perempuan. Satu studi mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya dari orang tua untuk membesarkan mereka sebagai anak perempuan, sebagian besar anak bersikeras bahwa mereka adalah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh paparan normal androgen sebelum lahir yang berpengaruh lebih kuat pada identitas gender mereka dibandingkan dikebiri dan dibesarkan sebagai anak perempuan. Yang terakhir yaitu early loss of penis and sexual reassignment. Pada 1966 di Manitoba, Kanada, satu dari anak kembar identik laki-laki kehilangan penisnya pada usia 7 tahun akibat sunat yang gagal. Anak tersebut kemudian menjalani operasi menjadi anak perempuan dan dibesarkan sebagai anak perempuan. Bruce, nama asli anak tersebut, menjadi Brenda. Psikolog yang mengawasi kasus melaporkan hasil positif dari pergantian seksual. Namun, beberapa waktu kemudian terlihat jelas bahwa Brenda tidak menyesuaikan diri dengan baik sebagai seorang gadis. Brenda pun menjadi defek dan hidup sebagai seorang laki-laki dengan seorang istri dan anak angkat. Pada usianya yang ke-38 tahun, David mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri di tahun 2004. Hormones and behavior. Meski hormon seks sendiri tidak membentuk perilaku, beberapa peneliti menemukan hubungan antara tingkat hormon seks dengan perilaku tertentu. Efek testosteron paling jelas pada manusia melibatkan perilaku agresif dan perilaku seksual. Kadar testosteron berkorelasi dengan perilaku seksual pada anak laki-laki selama masa pubertas. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa tingkat testosteron janin yang lebih tinggi diukur dari cairan ketuban dikaitkan dengan peningkatan permainan khas laki-laki, seperti peningkatan agresi pada anak laki-laki dan perempuan berusia 6 hingga 10 tahun. The Evolutionary Psychology View. Evolutionary Psychology menekankan bahwa adaptasi selama evolusi manusia menghasilkan perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Evolutionary Psychologist berpendapat bahwa karena peran yang berbeda dalam reproduksi, pria dan wanita menghadapi tekanan yang berbeda di lingkungan purba ketika spesies manusia berevolusi. Karena memiliki banyak hubungan seksual meningkatkan kemungkinan pria akan mewariskan gen mereka, seleksi alam lebih menyukai pria yang mengadopsi strategi kawin jangka pendek. Pria ini bersaing dengan pria lain untuk memperoleh lebih banyak sumber daya untuk mengakses perempuan. Oleh karena itu, laki-laki mengembangkan watak yang mendukung kekerasan, persaingan, dan pengambilan risiko. Sebaliknya, kontribusi perempuan pada kumpulan gen meningkat dengan mengamankan sumber daya untuk keturunan mereka, yang didukung dengan mendapatkan pasangan jangka panjang yang dapat menghidupi keluarga. Akibatnya, seleksi alam menyukai perempuan yang mengabdikan diri untuk mengasuh dan memilih pasangan yang dapat memberikan sumber daya dan perlindungan kepada keturunan mereka. Oleh karena itu, wanita mengembangkan preferensi untuk pria yang sukses dan ambisius yang dapat menyediakan sumber daya ini. Kritik mengenai pandangan psikologi evolusioner yaitu bahwa hipotesis tersebut didukung oleh spekulasi tentang prasejarah yang bukan merupakan bukti, dan bagaimanapun juga orang tidak terkunci dalam perilaku yang adaptif di masa lalu evolusioner. Selain itu, pandangan evolusi juga kurang memperhatikan variasi budaya dan individu dalam perbedaan gender. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai social influence, yaitu pengaruh sosial terhadap gender. Pada social influence ini terdapat 3 teori mengenai psychological gender differences. Yang pertama adalah social role theory yang dikemukakan oleh Alice Esli, di mana teori tersebut menyatakan bahwa psychological gender differences diakibatkan oleh perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, di mana di sebagian besar budaya yang ada di seluruh dunia, wanita memiliki lebih sedikit kekuasaan atau power dan status daripada pria, dan mereka mengontrol lebih sedikit resources.
Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan ini lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga, menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pekerjaan berbayar, menerima upah lebih rendah, dan lebih sedikit wanita yang mewakili di tingkat tertinggi dalam sebuah organisasi. Dalam pandangan Ejeli, saat perempuan beradaptasi dengan peran kekuasaan atau power yang lebih rendah dan status yang lebih rendah dalam masyarakat, contohnya seperti yang disebutkan tadi, mereka menunjukkan profil yang lebih kooperatif dan kurang dominan dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, berdasarkan social teori ini, maka sosial hierarki dan pembagian kerja merupakan penyebab penting terhadap gender differences dalam power, assertiveness, dan nurture. Kemudian, teori yang kedua adalah the psychoanalytic theory of gender, di mana teori ini bermula dari pandangan Sigmund Freud bahwa anak prasekolah mengembangkan sexual attraction kepada lawan jenis. Pada usia 5 atau 6 tahun, anak tersebut kemudian melepaskan attraction ini karena anxious feeling-nya. Selanjutnya, anak akan mengidentifikasikan diri mereka dengan orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. Kemudian, tanpa sadar, anak nantinya akan mengadopsi karakteristik orang tua tersebut. Namun, para developmentalis tidak berpendapat bahwa gender development berjalan seperti yang dikemukakan Freud, karena ternyata anak-anak berperilaku sesuai dengan jenis gender mereka jauh lebih awal dari usia 5 atau 6 tahun, dan mereka bisa menjadi maskulin atau feminin bahkan ketika orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama tidak ada dalam keluarganya. Dan teori yang ketiga adalah the social cognitive approach. Nah, teori ini memberikan penjelasan alternatif tentang bagaimana anak-anak mengembangkan gender type behavior mereka. Menurut social cognitive theory of gender, perkembangan gender anak terjadi melalui observation dan imitation mengenai gender behavior, serta melalui reward dan punishment yang dialami anak atas perilaku yang diyakini sesuai atau tidak sesuai dengan gender mereka. Selanjutnya adalah parents, di mana parents atau orang tua ini melalui tindakan dan contoh mempengaruhi perkembangan gender pada anak-anak dan remaja mereka. Orang tua sering menggunakan reward dan punishment untuk mengajari anak perempuan mereka menjadi feminim dan anak laki-laki mereka menjadi maskulin. Seperti contohnya dengan mengatakan hal seperti ini kepada anak perempuan mereka. Karen, kalau kamu mau jadi anak gadis yang baik, kamu harus lembut ya sama bonekanya. Atau dengan mengatakan seperti ini, Kevin, kalau anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, dari perkataan tersebut, orang tua mengajari anak agar menjadi feminim atau maskulin. Selanjutnya, ibu dan ayah sering berinteraksi secara berbeda dengan anak dan remaja mereka, di mana para ibu lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak dan remaja mereka daripada ayah, meskipun ayah meningkatkan waktu yang mereka habiskan dalam mengasuh ketika mereka memiliki anak laki-laki. Dan biasanya, mereka cenderung tidak bercerai ketika mereka memiliki anak laki-laki. Selain itu, interaksi ibu dengan anak dan remaja mereka sering berpusat pada caregiving dan teaching activity, sedangkan interaksi ayah sering melibatkan leisure activity. Orang tua juga sering berinteraksi secara berbeda dengan putra dan putrinya, dan interaksi berdasarkan gender yang dimulai pada masa bayi biasanya akan terus berlanjut hingga masa kanak-kanak dan remaja. Dalam meninjau penelitian tentang topik ini, Phyllis Bernstein tahun 2006 mencapai kesimpulan bahwa terdapat dua strategi yang berbeda, yaitu yang pertama ada Mother Socialization Strategy, di mana dalam banyak budaya biasanya ibu mensosialisasikan putri mereka agar lebih patuh dan bertanggung jawab daripada putra mereka. Mereka juga lebih membatasi otonomi anak perempuan. Dan yang kedua ada Father Socialization Strategy, di mana ayah lebih memperhatikan anak laki-laki daripada anak perempuan mereka, juga terlibat lebih banyak kegiatan dengan anak laki-laki, dan memberikan lebih banyak upaya untuk mempromosikan intellectual development anak laki-laki. Selain itu, menurut Bernstein, meskipun terdapat peningkatan kesadaran di Amerika Serikat dan budaya barat lainnya tentang efek merugikan dari gender stereotype, tapi masih banyak orang tua yang terus mendorong perilaku dan persepsi anak agar sejalan dengan tradisional gender role norm tersebut. Other adults, media, and peers. Anak-anak juga belajar tentang gender dengan mengamati orang dewasa lain di lingkungannya dan di media lainnya.
Seiring bertambahnya usia anak, peran peers atau teman sebaya menjadi semakin penting. Secara umum, peers dapat memberi reward dan hukuman pada perilaku gender. Misalnya, ketika anak-anak bermain dengan mengikuti stereotip gender yang dianggap pantas secara budaya, mereka akan cenderung dihargai oleh teman-temannya. Secara umum, di lingkungan sosial, anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki akan lebih dihargai daripada anak laki-laki yang berperilaku seperti anak perempuan. Oleh karena itu, penggunaan istilah tomboy untuk mendeskripsikan anak perempuan yang maskulin sering dianggap kurang menghina daripada istilah banci untuk menggambarkan anak laki-laki yang feminin. Pada usia 4-12 tahun, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu bermain mereka dengan anak lain yang berjenis kelamin sama, yaitu perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Sebuah penelitian terhadap anak-anak prasekolah yang usia rata-ratanya 4 tahun menemukan bahwa anak-anak memilih teman bermain dari jenis kelamin yang sama yang terlibat dalam tingkat aktivitas jenis kelamin yang serupa. Misalnya, anak perempuan bermain boneka dengan teman anak perempuannya, dan anak laki-laki bermain mobil-mobilan dengan teman laki-lakinya. School and Teachers, beberapa pengamat menyatakan keprihatinan bahwa sekolah dan guru memiliki bias terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Berikut ini adalah bukti adanya bias berdasarkan Desoldt dan Hurp pada tahun 2001. Yang pertama, kepatuhan mengikuti aturan, menjadi rapi dan teratur adalah perilaku yang biasanya lebih menjadi ciri anak perempuan daripada anak laki-laki di kelas. Yang kedua, mayoritas guru adalah perempuan, terutama di tingkat sekolah dasar. Suatu studi mengungkapkan bahwa guru laki-laki memandang anak laki-laki lebih positif dan melihat mereka lebih kompeten secara pendidikan daripada guru perempuan. Yang ketiga, anak laki-laki lebih mungkin untuk memiliki ketidakmampuan belajar atau ADHD dan dikeluarkan dari sekolah dibandingkan anak perempuan. Yang keempat, anak laki-laki lebih cenderung lebih sering dikritik oleh guru mereka daripada anak perempuan. Dan yang kelima, orang-orang di sekolah cenderung menganggap perilaku anak laki-laki sebagai masalah. Dan berikut ini adalah bukti yang menunjukkan adanya bias menurut pandangan Mira dan David Sadker pada tahun 2005. Yang pertama, di kelas pada umumnya anak-anak perempuan lebih patuh dan anak laki-laki lebih kasar. Anak laki-laki menuntut lebih banyak perhatian dan anak perempuan lebih cenderung menunggu giliran dengan tenang. Yang kedua, pada banyak kelas, guru menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton dan berinteraksi dengan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bekerja dan bermain sendiri dengan tenang. Yang ketiga, anak laki-laki mendapatkan lebih banyak instruksi daripada anak perempuan dan lebih banyak bantuan ketika mereka memiliki masalah dengan sebuah pertanyaan. Yang keempat, saat masuk sekolah, anak perempuan dan laki-laki memasuki kelas 1 dengan tingkat self-esteem yang relatif sama. Namun, pada tahun-tahun sekolah menengah, self-esteem anak perempuan cenderung lebih rendah daripada anak laki-laki. Nah, dengan demikian, terdapat bukti gender bias terhadap anak laki-laki maupun perempuan di sekolah. Banyak aktivitas sekolah tidak menyadari sikap gender bias mereka. Sikap ini tertanam kuat dan didukung oleh budaya yang umum. Meningkatkan kesadaran tentang gender bias di sekolah jelas merupakan strategi penting dalam mengurangi bias tersebut. Selanjutnya, ada kontroversi terkait single sex education. Mungkinkah single sex education atau pendidikan satu jenis kelamin lebih baik untuk anak-anak daripada co-education atau pendidikan bersama? Jadi ada dua argumen yang bertolak belakang, yaitu yang mendukung dan yang menentang. Argumen yang mendukung single sex education menyatakan bahwa single sex education dapat menghilangkan gangguan dari anak yang berbeda jenis kelamin dan mengurangi pelecehan seksual. Nah, single sex education telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi pada tahun 2002, hanya ada 12 sekolah umum di Amerika Serikat yang menyediakan layanan pendidikan single sex education. Dan selama tahun ajaran 2011 sampai 2012, telah ada 116 sekolah negeri yang menggunakan sistem single sex education, dan 390 sekolah lainnya memberikan pengalaman single sex education kepada siswanya.
Namun, penelitian baru-baru ini menyimpulkan bahwa tidak ada manfaat yang didokumentasikan dari single sex education. Dalam sebuah ulasan yang berjudul The Pseudoscience of Single Sex Schooling oleh Diana Halpern dan rekan-rekannya pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa pendidikan satu jenis kelamin atau single sex education itu sering disalahartikan dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Nah, argumen yang menentang single sex education menyatakan bahwa single sex education mengurangi kesempatan bagi anak laki-laki dan anak perempuan untuk bekerja bersama dalam lingkungan yang diawasi dan bertujuan. Selanjutnya adalah pengaruh kognitif terhadap gender. Dalam pengaruh kognitif, salah satu teori kognitif yang paling berpengaruh adalah gender schema theory, yang menyatakan bahwa gender typing muncul ketika anak secara bertahap mengembangkan skema gender tentang apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan gender dalam budaya mereka. Terdapat dua istilah dalam gender schema theory. Yang pertama adalah skema, yaitu struktur kognitif atau sebuah jaringan asosiasi yang mengarahkan persepsi individu. Yang kedua adalah skema gender, yang mengorganisasikan dunia dalam istilah laki-laki dan perempuan. Anak termotivasi secara internal untuk memahami dunia dan untuk bertindak sesuai dengan skema yang telah berkembang sebelumnya. Sedikit demi sedikit, anak mengambil apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan gender dalam budaya mereka, menggunakan informasi ini untuk mengembangkan skema gender dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan skema gender ini. Kemudian, skema gender menjadi bahan bakar dari gender typing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kognitif berkontribusi pada cara anak berpikir dan bertindak sebagai laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa baik biologis, sosial, maupun kognitif saling berkontribusi dalam memengaruhi dan membentuk gender seseorang. Dan anak mengembangkan sikap dan perilaku gender mereka melalui proses biologis, sosial, dan kognitif. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih.